Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi komunikator dan psikologi pesan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang psikologi komunikator, yang dimana seorang komunikator dalam proses komunikasi itu fokusnya pada bagaimana karakteristik, perilaku, kepribadian, dan kondisi psikologis komunikator mempengaruhi penyampaian pesan serta respon audiens. Dan dalam konteks ini, seorang komunikator tidak hanya dilihat dari kemampuan berkaryanya, tetapi juga dari bagaimana ia mempengaruhi emosinya, pikirannya, dan perilaku audiensnya. Aristoteles menyebutkan karakter komunikator ini sebagai ethos. Nah, ethos ini itu terdiri dari pikiran baik, akhlak yang baik, dan maksud yang baik, atau bisa dibilang itu good sense, good moral, karakter, and goodwill. Nah, selanjutnya itu di sini saya akan membahas tentang apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikator. Nah, di sini tuh ada yang namanya tuh dimensi ethos yang mempengaruhi efektivitas komunikator, terdiri dari kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Nah, ketiga dimensi ini mempunyai hubungan dengan jenis pengaruh sosial yang ditimbulkannya. Nah, pertama saya akan membahas tentang kredibilitas. Sejauh mana komunikator itu dianggap sebagai sumber yang dapat dipercaya. Nah, itu juga terdapat dua komponen utama. Yang pertama itu ada keahlian dan juga kepercayaan. Yang kedua itu ada atraksi. Nah, di sini dia berkaitan dengan daya tarik komunikator baik secara fisik maupun personal. Nah, di sini juga atraksi mempunyai dua aspek. Pertama, atraksi fisik. Ya. Pertama itu homofili, terjadi ketika antara komunikator dan komunikan merasa ada kesamaan dalam status sosial, ekonomi, pendidikan, sikap, dan juga kepercayaan. Nah, kesamaan ini juga akan menjadi daya tarik mereka. Kedua itu heterofili, di mana itu terdapat perbedaan status ekonomi, pendidikan, sikap, maupun kepercayaan antara komunikator dan juga komunikannya. Namun demikian, komunikasi akan lebih efektif pada kondisi yang memiliki homofili. Nah, yang ketiga di sini ada kekuasaan, yang dimana kemampuan komunikator untuk mempengaruhi audiens. Nah, di sini terdapat klasifikasinya yang dimodifikasikan oleh Raven tahun 1974. Dia menghasilkan 5 jenis kekuasaan. Yang pertama itu ada kekuasaan koersif. Kekuasaan koersif menunjukkan kemampuan komunikator untuk mendapatkan ganjaran, atau yang bisa dibilang itu dia memberikan hukuman pada komunikan. Nah, ganjaran dan komunikan itu dapat bersifat personal maupun interpersonal. Yang kedua itu ada kekuatan keahlian, yang dimana itu kekuatan ini berasal dari pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan juga atau kemampuan yang dimiliki komunikator. Yang ketiga itu ada kekuasaan informasional, di mana kekuatan ini berasal dari isi komunikasi tertentu atau pengetahuan baru yang dimiliki oleh komunikator. Dan yang keempat itu ada kekuasaan rujukan. Di sini komunikan menjadikan komunikator sebagai kerangka rujukan. Untuk apa? Untuk menilai dirinya. Nah, komunikator ini dikatakan memiliki kekuasaan rujukan bila ia berhasil menanamkan kekaguman pada komunikan
sehingga seluruh perilakunya diteladani. Nah, yang kelima itu ada kekuasaan legal, di mana kekuasaan ini berasal dari seperangkat peraturan atau norma yang menyebabkan komunikator berwenang untuk melakukan suatu tindakan. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang psikologi pesan. Psikologi pesan tersendiri itu yaitu studi mengenai bagaimana pesan dapat dirancang, disampaikan, diterima, dan juga dipahami dalam sebuah proses komunikasi. Nah, fokusnya itu pada aspek psikologis yang mempengaruhi bagaimana cara pesan tersebut yang dibuat oleh komunikator dan dapat ditafsirkan dengan baik oleh komunikan, baik melalui komunikasi verbal atau kata-kata maupun non-verbal, isyarat atau ekspresi. Nah, psikologi pesan juga bisa membantu memastikan pesan dapat mencapai tujuan dan makna yang diinginkan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang aspek-aspek psikologi pesan. Pertama itu ada efek pesan, yang dimana itu pesan tidak hanya harus disampaikan, tapi juga harus dipahami dan dapat mempengaruhi audiensnya. Yang kedua itu ada pengaruh psikologis dalam pesannya. Jadi setiap individu itu pasti memiliki persepsi yang berbeda terhadap pesan yang disampaikan. Nah, dipengaruhi juga oleh faktor personal seperti sikap, kepercayaan, dan emosi. Yang keempat itu ada persuasif dalam komunikasi. Komunikasi persuasif bekerja dengan memanipulasi faktor-faktor psikologis pada penerima pesan sehingga mereka merespon sesuai keinginan komunikatornya. Dan keempat itu ada hubungan sosial, di mana pesan dalam komunikasi juga memiliki peran penting dalam membangun dan memelihara hubungan sosial yang baik, karena manusia merupakan makhluk sosial yang bergantung pada interaksi dengan individu lain untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk psikologi pesan ya. Pesan verbal. Pertama itu ada pesan verbal, yaitu pesan yang disampaikan dengan melalui kata-kata, yang baik secara lisan maupun tulisan. Nah, dalam psikologi pesan, verbal itu dapat dirancang untuk mengedukasi, memengaruhi, atau meyakinkan audiens dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menarik, dan sesuai dengan konteks budaya atau sosial. Kedua itu ada pesan non-verbal. Pesan yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui ekspresi wajah, tubuh, intonasi suara, dan berbagai bentuk isyarat lainnya. Nah, dalam psikologi pesan nonverbal yaitu fungsi mendukung atau memperkuat pesan verbal. Misalnya senyuman saat menyampaikan pesan positif atau interaksi tegas saat memberikan perintah. Nah, jadi hubungan komunikator dan psikologi pesan adalah dakwah dalam upaya seseorang dalam menyampaikan dan menyeru orang lain untuk memahami serta mengamalkan ajaran agama Islam. Nah, psikologi komunikator ini dia berperan untuk melatih dai bagaimana cara menyampaikan informasi dakwah agar bisa dipahami oleh komunikan. Psikologi pesan berfokus terhadap bagaimana cara dai menyusun konteks isi dakwah yang akan disampaikan agar bisa sesuai pemaknaannya terhadap komunikan. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait psikologi komunikator dan psikologi pesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.